Aku terbangun dengan peluh dingin dan tangan terkepal. Jari-jariku memar. Seringkali heran menyusup dalam benakku. Pasalnya, aku tidak tahu melihat wajahku sendiri, hanya mengenali bentuknya. Sejak kecil, aku tak pernah betul-betul yakin siapa yang aku lihat setiap pagi. Kadang anak yang diminta jadi dewasa, kadang remaja yang disuruh berlaku seperti wali kelas. Atau mungkin karena sejak umur 7 tahun, aku kehilangan hak untuk menolak perintah. Iya ya. Ayah bilang, sudah saatnya aku menjadi anak. Begitu katanya dulu, di malam sunyi yang dikunyah jangkrik dan hujan. Menjadi anak, apakah berarti diam saat dimarahi atau menjawab saat dipanggil? Aku tak bertanya, karena menjadi anak mungkin berarti menerima tanpa harus tahu. Tapi waktu itu, aku baru belajar jadi manusia kecil yang takut akan Tuhan dan ujian matematika. Ini cerita tentang riung samudra, tapi juga tentang aku. Aku sering bertanya, apakah aku adalah dia dan dia adalah aku? Ataukah kami dua makhluk yang punya potensi sama, hanya wadahnya yang berbeda? Jalat adalah anak yang bersih. Ia sembahyang 5 kali sehari, tidak pernah bolong, dan lebih sering tersenyum daripada mengeluh. Apa kau tak bosan jadi baik terus? Untuk apa? Berbuatlah dosa, Jalat, sedikit saja, untuk menyeimbangkan timbanganmu. Cobalah sedikit saja, seperti kau mencicipi sedikit masakan ibumu, untuk memastikan sudah enak atau belum. Rasakan hidupmu akan memiliki warna-warna baru. Hari itu, aku melihat siapa yang berani melanggar aturan. Jalat. Ia menyalin jawaban dengan presisi seorang penyalin mushaf, tak ada gemetar. Assalamualaikum. Pagi nak. Waalaikumsalam. Pagi Pak. Pagi anak-anak. Pagi Pak. Oh ya, ini kursinya kenapa nggak diturunkan? Mungkin orangnya kelapa. Oh ya udah, turunkan aja sambil kita tunggu orangnya. Ya Pak. Baik anak-anak, kalian pasti masih asing dengan muka saya. Baiklah, perkenalkan nama saya Muhammad Hussein atau dipanggil Pak Hussein. Di sini saya akan menggantikan guru agama kalian yaitu Ibu Dinarianti yang sedang cuti melahirkan. Baiklah anak-anak, ada yang mau tahu selanjutnya tentang saya? Umur Bapak berapa? Umur Bapak 26 tahun. Ada lagi yang mau ditanyakan? Rumah Bapak di mana Pak? Rumah Bapak di belakang masjid dekat Rasmat. Ada lagi? Bapak punya pengalaman hidup tak? Pengalaman hidup ya? Pengalaman hidup Bapak cukup banyak.
Dulu Bapak pernah menjadi orang baik, namun dengan seiringnya waktu, Bapak bisa dipandang menjadi orang jahat maupun orang baik. Ya, seperti yang kalian ketahui lah, bahwa keadilan Tuhan dan keadilan manusia jarang sekali bertemu. Jadi anak-anak, jangan kaget jika orang baik sering celaka dan orang jahat kaya raya. Sejak hari itu, Jalad berhenti tersenyum, setidaknya padaku. Tak ada lagi catatan kecil, hanya sunyi. Seperti jeda panjang dalam doa yang tak pernah diakhiri dengan amin. Lalu, 2 bulan setelah ujian tengah semester, ada seorang anak yang ditemukan bunuh diri di kelas. Aku cuma bercanda, Jalad. Kenapa kau sampai bunuh diri? Kamu kenal dekat kan sama Jalan? Katanya dia berubah sebelum itu. Semua orang bisa berubah. Aku mimpi dia datang, duduk di ujung ranjang. Aku sudah melakukannya, Ryung. Sedikit dosa. Tapi pintunya terbuka. Aku cuma masuk. Kenapa tak menutupnya? Karena kau yang mengajarkanku cara untuk membuka pintunya. Ryung, kamu dipanggil kepala sekolah. Baik, Pak. Udah Rio Samudra. Ya, benar. Minggu kemarin kamu ujian kan? Ya. Bapak masih tahu. Apa benar kamu menjual jawaban ujian? Ya. Lalu? Untuk apa? Simple. Untuk melihat siapa yang lebih takut nilai daripada Tuhan. Dan untuk melihat siapa calon koruptor di masa yang akan datang. Perisi.
Samudra. Ya. Perkenalkan, saya Nurinisha, guru bimbingan konseling baru di sekolah ini. Biasanya saya menangani anak-anak kelas 10 yang baru masuk. Cuma mungkin kali ini kasusnya agak berbeda. Kenapa yang memanggil saya? Ternyata kamu anaknya tidak suka basa-basi ya. Ya, begitulah. Ibu dengar kemarin kamu baru terlibat kasus, benar? Ya, seperti itulah. Apa kamu tidak heran bagaimana ibu bisa mengetahui hal tersebut? Mengapa harus heran? Bukankah sekolah emang ada yang gosip? Kamu anak yang jujur ya. Tidak heran kalau kepala sekolah saja angkat tangan untuk menangani kamu. Ada apa? Baik, di sini ibu ingin melakukan sedikit pendekatan dengan Riung. Bukan interogasi, hanya ingin mendengarkan. Ya, silahkan. Riung Samu. Ada satu nama yang sering kamu ucapkan. Jalat. Siapa dia? Teman, sahabat, atau mungkin diriku yang lain. Apa kamu merasa bersalah atas kematiannya? Kalau aku bilang iya, aku penjahat. Kalau aku bilang tidak, aku monster. Jadi, aku lebih memilih menjadi jalan. Tidak usah merasa bersalah atas kematian dirimu sendiri, Riung. Tidak semua kematian itu kejam. Ada kematian yang justru menyelamatkan seseorang dari penderitaan yang selama ini tidak pernah didengar, dilihat, maupun dirasa oleh orang lain. Apa maksudnya? Maafkan dirimu sendiri. Bu, jalan itu nyata. Dia nyata dalam pikiranmu. Tapi dia itu emang ada. Dia ada karena kamu membutuhkannya, Riung. Maksud ibu apa? Kau hanya belum memaafkan dirimu sendiri. Maafkan Riung, lepaskan jalan. Kau tidak bersalah. Kau kecewa, seperti anak kecil yang berharap Tuhan akan datang tepat waktu. Tapi ternyata tidak. Riung, tidak apa-apa berubah. Tapi ambil bagian baik dari diri yang kau tinggalkan. Kau tidak membunuh teman, teman dekat, sahabat, atau dirimu yang lain. Kau membunuh dirimu sendiri. Riung, menerima diri sendiri itu bukan berarti menyerah. Itu berarti kamu berhenti memusuhi hidupmu sendiri. Terima kekuranganmu, terima kondisimu, terima orang tua yang tidak selalu bisa kamu pahami, teman-teman yang tidak selalu tinggal, dan terima kenyataan bahwa hidupmu tidak selalu berjalan seperti yang kamu harapkan. Dan doa tidak selalu dijawab seperti yang kau inginkan. Semua itu tidak menjadikanmu gagal. Itu hanya membuktikan bahwa kamu manusia. Kamu tidak harus kuat setiap hari, tidak harus baik-baik saja setiap pagi. Cukup berhenti berbohong pada dirimu sendiri. Benarkah aku kecewa? Atau karena Jalat mati sebelum sempat berbuat banyak dosa untuk menyeimbangkan pahalanya? Aku sadar betul, aku sudah memulai lingkaran itu lagi. Kisah yang tak pernah benar-benar selesai. Cerita yang terus berputar, menunggu aktor baru.